Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pemirsa. Selamat sore dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Wabah COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara telah berlangsung selama 2 bulan. Hingga hari ini masih didapatkan adanya penderita baru COVID. Data COVID-19 terkonfirmasi positif di Sumatera Utara sampai hari kemarin telah mencapai lebih dari 200 kasus dan sudah cukup banyak korban meninggal akibat menderita COVID-19. Kerugian materi maupun imateri juga tidak sedikit kita rasakan. Alhamdulillah, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial di 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan jumlah total yang disalurkan sebanyak 297 miliar dengan alokasi terbesar di Kabupaten Langkat sebanyak 161.554 kuota dengan nilai 36 miliar lebih, disusul dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Cukuplah penderitaan dan kerugian yang kita derita akibat COVID-19 ini hanya sampai saat ini saja. Untuk itu marilah kita putuskan rantai penularan COVID-19 dengan cara gunakan masker, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, jaga jarak 2 meter, hindari keramaian, dan tidak melakukan kegiatan mudik pada saat
lebaran ke kampung halaman. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa angka kesembuhan COVID-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kematiannya, sehingga mereka merasa tidak takut dan tidak peduli akan penularan COVID-19 terhadap dirinya. Namun perlu diketahui pemirsa, bahwa virus corona yang menulari tubuh kita akan bereplikasi dan memperbanyak diri. Walaupun diri kita tidak merasakan gejala sakit, namun virus ini akan kita bawa ke rumah kita dan ke lingkungan kita, sehingga dapat menularkan orang-orang yang berada di rumah kita maupun lingkungan sekitar kita. Dengan demikian akan semakin banyak orang-orang yang akan menderita corona. Bila COVID ini menular kepada orang-orang yang rentan seperti lansia, berpenyakit kronis, gangguan imunitas, maka angka kematian akan menjadi tinggi. Untuk itulah tidak boleh ada satu orang pun yang mengabaikan COVID-19 ini. Upaya memutus rantai penularan COVID-19 harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Wabah COVID-19 yang melanda kita saat ini cukup banyak menimbulkan kesulitan bagi kita. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah perekonomian yang menurun. Di samping saat ini dalam masa bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tentunya harga kebutuhan pokok akan naik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang pernah kita rasakan. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara membuka pasar murah guna meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat, di samping menyokong pengembangan UMKM Sumatera Utara yang saat ini terdampak COVID-19. Pasar murah KUMKM diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat, diutamakan untuk kalangan menengah ke bawah, akan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, yaitu yang pertama, di Gedung Serbaguna Pancing, Jalan William Iskandar, Pancing, Medan. Yang kedua, di Gedung Eks Bandara Polonia, Medan, Polonia. Pasar murah akan dibuka selama 5 hari, mulai hari Minggu besok, tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 21 Mei 2020, mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi, sampai dengan 18.00 sore setiap harinya. Warga masyarakat akan mendapatkan bahan kebutuhan pokok dan lainnya dengan harga yang sangat murah. Sebagai contoh perbandingan, harga beras 5 kg seharga Rp60.000 dapat dibeli di pasar murah ini seharga Rp45.000. Minyak goreng 1 liter seharga Rp10.000 sampai Rp12.000 akan didapatkan di pasar murah ini dengan harga hanya Rp7.000. Kami menghimbau untuk pengunjung yang akan mendatangi pasar murah besok tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Satu lagi kabar gembira yang dapat kami informasikan, pada Kamis siang telah kita terima distribusi bantuan pusat bantuan pusat berupa 16.800 PCR test, 16.800 VTM, dan 16.800 RNA test. Bantuan tersebut merupakan kebutuhan kelengkapan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium PCR di Rumah Sakit USU. Semoga dengan tersedianya reagensia tersebut dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan swab PCR untuk wilayah Sumatera Utara guna menegakkan diagnosa COVID-19. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini,
kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan yang dirawat sebanyak 195 orang. Penderita PCR positif sebanyak 202 orang. Penderita COVID positif yang meninggal dunia sebanyak 24 orang. Dan penderita yang sembuh sebanyak 53 orang. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada warga masyarakat yang telah mendonasikan barang, alat kesehatan maupun uangnya. Sedangkan untuk warga masyarakat yang akan mendonasikan barang maupun alat kesehatan dapat diserah terimakan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara di pendopo rumah gubernur. Sedangkan bagi warga masyarakat yang akan mendonasikan uangnya dapat mentransfer ke Sumut Peduli COVID-19 Bank Sumut nomor rekening 100 01 02 73 kali 74 kali. Adapun jumlah terakhir donasi yang kami terima adalah sebesar 514.388.249 rupiah. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 untuk menjaga warga Sumatera Utara yang sehat tetap sehat tanpa corona. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang menderita COVID dirawat di rumah sakit agar dapat segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan kepada kita semua dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona,
Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.